mereka tidak berada di atas manhaj salaf. Firqah ini muncul di belahan negeri India. Dan di India adalah pusat Hindu dan Buddha. Salah satu ajaran Buddha adalah siyahah, berkelana, mengembara, tidak tetap di suatu tempat. Oleh karena itu tidak ada pengembaraan di dalam Islam. Nabi SAW ketika seseorang meminta untuk mengembara, berkelana, Nabi SAW mengatakan, inna siyahata ummati jihadun fi sabilillah. Sesungguhnya pengembaraan umatku hanya ada di waktu perang dengan orang-orang kufar. Bukan seperti yang dilakukan Nabi SAW ingin berbeda dengan agama, sesuatu agama yang muncul di India, Buddha ketika itu, yang memang mengembara ke sana kemari. Dalam Islam tidak ada pengembaraan. Yang ada adalah perang jihad, untuk perang, untuk dakwah. Nah, firqah ini terpengaruh dengan ajaran itu, muncul di situ. Dan ini adalah salah satu bid'ah dari firqah ini. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Hadis yang saya bacakan tadi dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Tidak ada siyahah, pengembaraan di dalam Islam. Karena itu mereka keluar sekian hari meninggalkan keluarga. Jelas ini menyalahi sunnah Nabi yang mulia SAW, menyalahi perjalanan salafun saleh. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel yang kalian tunggu-tunggu. Masya Allah, channel yang dinanti-nanti oleh umat, channel yang senantiasa menebarkan kebaikan, yaitu channelnya Sofyan Ats-Tsauri Official. Oke teman-teman, ya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan, ya, satu bisa dibilang tuduhan, ya, karena tidak sesuai dengan fakta, ya, tentang siapa itu Pak Abdad ini menuduh bahwa Jamaah Tabligh ini mereka mengembara itu seperti orang-orang Buddha, mengikuti, mengadopsi tata cara perbuatan orang Buddha. Na'udzubillah min dzalik. Ini belum paham betul ya sebenarnya, ya. Tetapi kita tidak membahas tentang tuduhan dia tentang bahwa Jamaah Tabligh ini mengembara sebagaimana pengembaraannya orang-orang Buddha, ya. Itu urusan dia nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, tuduhan ini. Ya. Kemudian yang akan saya bahas di sini itu yaitu tentang apa itu siyahah. Juga dengan hadis yang disampaikan oleh dia tadi tentang hadis seorang laki-laki itu. Jadi hadis itu riwayat daripada Abi Daud, ya. Hadisnya berbunyi, wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah i'zan li bisyahah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna siyahata ummati jihadu fi sabilillah. Rawahu Abu Daud. Hadis ini riwayat Abu Daud. Jadi hadis ini menerangkan bahwa ada seorang laki-laki, ya, yang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, izinkanlah, izan li, ya, izinkanlah bagiku, untukku, untuk mengembara, untuk berwisata, untuk berkelana, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini juga kata ulama bahwa tidak langsung mengekat atau menyalahkan oleh Rasulullah SAW, tidak. Oh jangan, oh tidak boleh, tidak. Tapi Nabi SAW menjelaskan tentang fadilah, keutamaan, menjelaskan bahwa kalau mau berkelana itu, berkelananya umatku itu sehingga mendapatkan keutamaan, sehingga dia ada nilai di sisi Allah SWT itu, inna siyahata ummati jihadu fi sabilillah. Jadi siyahahnya daripada umatku, kata Nabi SAW, yaitu berkelananya, mengembaranya, berwisatanya itu adalah yaitu berwisata di jalan Allah SWT, jihad di jalan Allah SWT. Nah inilah kurang pahamnya daripada Pak Abdad ini tentang jihad itu. Yang mengira bahwa jihad itu adalah perang itu saja. Nah ini harus luas juga, ya, harus luas dulu pemahamannya. Jadi jihad itu bukan hanya berperang saja.
ya. Bukan hanya berperang, menuntut ilmu termasuk jihad. Nah, juga untuk dakwah itu jihad, ya. Itu termasuk jihad di jalan Allah Taala. Jadi setiap sesuatu yang menegakkan daripada kalimat Allah, menegakkan agama Allah itu jihad. Dan lihat juga di dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir itu, di sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum mereka berperang, ya, belum mereka memerangi daripada orang-orang kufar, mereka dakwah dulu, ya, diajak dulu masuk Islam, disampaikan dulu agama, ya. Bahkan ada satu rombongan dikirim, ya, oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir itu, bahwa sebelum sampai kepada tempat yang akan diperangi itu, didakwah itu selama 3 hari, dikirim utusan untuk dia mengajak dia masuk Islam dulu, tidak langsung untuk diperangi. Ini harus dipahami. Dan jihad itu bahkan menuntut ilmu itu jihad, mencari nafkah pun termasuk jihad di jalan Allah. Jadi jihad itu luas. Nah, jadi maksud hadis ini adalah luruskan niat. Kalau mau bersiahah, kalau mau mengembara, kalau mau berkelana itu harus luruskan niat, untuk menuntut ilmu, untuk menyebarkan agama, untuk berdakwah, untuk berjihad, untuk agama, sehingga tidak ada nilainya sia-sia gitu, sehingga nilainya itu tidak sia-sia. Itu maksud baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentang siahah ini itu dibahas juga oleh Ibnu Taimiyah itu di dalam fatwa beliau, itu juz 10 halaman 643 tentang siahah itu. Itu siahah itu adalah pengembaraan yang dilarang, pengembaraan yang tidak ada tujuan, tidak membawa bekal, kemudian dia menyepi di gua-gua, di gunung-gunung, di hutan-hutan. Ini siahah yang dilarang dalam agama. Itu penjelasan daripada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ini penjelasan yang dimaksud dengan siahah yang dilarang. Nah, kalau jamaah tabligh tidak seperti itu. Mereka itu dari masjid ke masjid, tujuannya jelas. Dan mereka ini untuk menyampaikan dari agama Allah SWT, bukan untuk beribadah, istilahnya beribadah yang menyepi-menyepi, bertapa atau beruzlah. Enggak. Mereka ini di masjid-masjid mengajak untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab fatwa itu juga dijelaskan bahwa kalau siahah yang tidak dilarang itu siahah yang di mana orang itu iktikaf atau bertempat di masjid, ya, dari masjid ke masjid. Itu dalam fatwanya Ibnu Taimiyah dijelaskan hal seperti itu. Jadi ini harus lebih dalam lagi sebenarnya untuk menggali daripada kitab gurunya sendiri, agar tidak keliru dalam menuduh, memfitnah lebih-lebih daripada jamaah tabligh. Dikatakan mereka ini bersiahah ini mengembaranya seperti pengembaraan daripada orang-orang Buddha. Dan coba lihat juga di dalam kitab yang sering dikaji oleh Salafi, dan saya juga pernah kaji ini kitab, ya, pada guru saya dulu pernah ikut kajian Salafi, ya, itu Talbis Iblis, ya, halaman 420. Apa kata Ibnu Jauzi? Ibnu Jauzi katakan di sana bahwa siahah yang dilarang itu adalah siahah yang seseorang menyendiri, ya, berkelana, mengembara, tidak bawa bekal, dia tidak, tujuannya tidak jelas. Kemudian dia tinggal beberapa lama di gua, di hutan, di tempat sepi. Ini kata Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis beliau. Itu siahah yang dilarang, bukan siahahnya jamaah tabligh. Jamaah tabligh ini berkelana atau mengembara itu jelas tujuan, berombongan, kemudian misinya jelas, yaitu misinya mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus hati-hati. Dan siahah yang tidak dilarang itu, ya, siahahnya untuk mengembara, baik itu menyendiri atau baik itu berombongan, itu tidak ada larangan dalam agama, ya. Dan para ulama pun siahah itu, mengembara itu, mereka itu menyendiri. Coba lihat apa kata Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau itu mengembara keliling. Di Imam Syafi'i beliau katakan, "Ni ra'aitu wukufal ma yufsiduhu. In saha toba wa in lam yajri lam yaqib." Beliau katakan begitu. Kata Imam Syafi'i, aku melihat air itu, dia itu rusak itu karena diam, tidak bergerak. Tetapi selama air itu dia mengalir, bergerak, maka dia akan menjadi jernih, dia akan baik, tidak akan
rusak. Ya. Air itu karena dia rusak, dia jadi bau, dia busuk, itu karena tergenang lama tidak bergerak. Ini satu penjelasan dari Imam Syafi'i bahwa hendaknya umat ini bergerak. Bergeraknya baik menuntut ilmu, bergeraknya baik dakwah, bergeraknya untuk ke seluruh alam, untuk mengajak orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah, untuk menyebarkan agama Allah. Itu siyahah, pengembaraan, pergerakan, perkelanaan yang tidak dilarang dalam agama. Di dalam kitab Maqsadul Arsyad juz 1 halaman 113 sampai 114 itu dijelaskan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal beliau katakan, saya itu mengembara ke seluruh dunia. Ya, beliau ke Maroko, beliau ke Syugur namanya, beliau ke Mekah, Madinah, beliau mengembara ke ujung-ujung dunia untuk mencari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengembara, berkelana beliau ya, untuk mencari hadis. Dalam kitab Darul Ihya bahwa seorang ulama hadis menceritakan bahwa beliau pernah itu mengembara sampai 7 tahun, tidak pulang-pulang, mengembara terus, mengembara untuk mencari hadis, untuk mencari di mana ada orang-orang atau ulama-ulama yang menghafal hadis diambil. Itu meninggalkan anak istri, mengembara seperti itu. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir itu, para sahabat Nabi SAW itu mengembara, berkeliling, berkelana di muka bumi ini untuk dakwah. Dan secara akliyahnya, secara akal, ya, kita ini mengenal Islam, ya, sampai merasakan manisnya iman, manisnya Islam dari siapa coba? Rasulullah SAW berada di Mekah, di Madinah, ya. Apakah ia agama ini sampai dengan burung, dibawa oleh angin, dibawa oleh air? Enggak. Ada manusia yang membawa, yang mengembara dari Mekah, Madinah sehingga sampai kepada tempat kita ini di Indonesia. Agama ini, Masya Allah, Masya Allah. Ini makanya harus lebih dalam lagi dia mengkaji agama ini. Jangan cuman ngajinya sama satu orang saja ini. Belajar terus luas pemahaman dengan agama, ya. Dan secara akliyah juga, antum nih kalau tidak mengembara nggak akan berkembang itu, nggak akan berkembang. Salafi ini kalau tidak mengembara dari satu titik ke titik yang lain, itu buat kajian, itu buat daurah, itu buat bedah buku, itu kan mengembara namanya. Artinya bergerak, berkelana, meninggalkan rumah intinya. Maka kita ini, ya, harus sama-sama berpikir bahwa agama ini kalau tidak dengan bergerak, kalau tidak dengan didatangi umat ini, ya, siapa lagi? Apa kita tunggu, ya, orang-orang yang non muslim nanti yang akan datang kepada tempat-tempat yang tidak bisa dijamah oleh manusia atau didatangi, lalu dia diajak untuk masuk agama mereka? Maka sebelum itu terjadi, kita yang bergerak menyampaikan daripada agama ini. Hendaknya bersyukur ada jamaah tabligh, ya, dai-dai ini yang bergerak ke seluruh alam, ke tempat-tempat yang tidak bisa dijamah oleh manusia, bahkan didatangi oleh jamaah ini. Alhamdulillah, kami pun kemarin itu tempat yang Masya Allah, kalau saya ajak antum ini, Pak Abdad ini ke sana, sampai setengah mungkin balik antum. Keadaan seperti itu, ya. Kendaraan saja seperti itu, ya. Curamnya, pegunungan, lautnya, Masya Allah, kalau antum ini, ya Allah, maka bersyukur ada jamaah yang bergerak, ya, untuk menyampaikan ini agama sehingga manusia ini menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi yang memfitnah jamaah tabligh, bertobat segera sebelum azab Allah Subhanahu wa taala datang kepada kalian. Ya, karena ada dua saja bagi orang-orang yang menentang jamaah tabligh. Pertama, hidayah atau azab. Nah, maka sebelum azab datang, bertobat agar engkau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini videonya dulu tentang asiyahah, pengembaraan yang keliru paham disampaikan oleh Pak Abdad itu, bahwa siyahah itu tidak dilarang, ya, asalkan tujuannya, niatnya, yaitu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Siyahah yang dilarang itu adalah pengembaraan yang dia jauh dari agama, yang dia jauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanan tidak mentaati Allah, di dalam perjalanan tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dilarang. Tapi kalau siyahah, pengembaraan yang mubah, ya,
yang boleh-boleh saja, orang berwisata saja boleh-boleh saja, tadabbur alam tuh boleh saja, apalagi siyahah untuk mengajak orang taat pada Allah Subhanahu wa taala, atau siyahah mengembara untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya. Tidak mesti siyahah itu untuk berperang, itu jihad itu maksudnya apa saja yang berkaitan dengan agama, menuntut ilmu, bahkan mencari nafkah untuk anak istri, itu siyahah yang mendapatkan pahala. Ya, pengembaraan yang mendapatkan pahala itu mengembara keluar dari rumah, menuntut ilmu, mencari rezeki, untuk berdakwah, untuk kebaikan-kebaikan, lebih-lebih untuk jihad, berperang di jalan Allah, itu lebih-lebih nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini videonya, benar dari Allah, salah dari kedoi pandai sendiri. Kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.